Jadi mah mau aya 7 bangunan punya. Genep. Oh genep. Sareng musola. Oh sareng musola janten 7. Hanya ada 7 bangunan sahabat di sini berikut musolanya sahabat. Nah jadi sahabat bisa singgah dulu di sini nih di warung kopinya mie di sini nih. Nah kalau ini mah sahabat ya tuh atap rumahnya pakai ijuk seperti itu. Nah di sini juga untuk alasnya masih menggunakan bambu sahabat ataupun palupuh. Nah di sini tertata dengan rapih naskah-naskah ataupun kitab-kitab tauhid sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat. Berjumpa lagi dengan saya di channel Baraya Sumedang. Dan apa kabar sahabat semuanya? Saya doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, serta dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mengajak sahabat semua untuk berkunjung ke salah satu perkampungan adat yang berada di kawasan Jawa Barat. Mantap, luar biasa sahabat. Nah jadi sahabat, untuk nama kampung adatnya yaitu Kampung Adat Pulo yang berada di kawasan Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Nah jadi merupakan salah satu perkampungan adat tertua di Jawa Barat sahabat. Nah rencananya saya akan mengajak sahabat semua untuk melihat suasananya seperti apa. Dan konon katanya sahabat, di sana hanya ada 7 bangunan dan dari dulu konon tidak pernah berkurang dan tidak pernah bertambah. Luar biasa. Nah itu dia sahabat, itu adalah potret Gunung Guntur, sebuah gunung yang menjadi ikon di kawasan Kabupaten Garut. Suasananya iuh linduh sahabat, adem ayem dan tentrem. Tuh banyak juga pengunjung sahabat ya di kawasan kampung adat Pulo. Nah ini tepat di hadapan saya ini apa namanya, pintu gerbang belakang Kampung Pulo. Di sini juga terdapat beberapa warung singgah sahabat. Jadi tidak usah khawatir buat sahabat yang mungkin berkunjung ke kawasan Kampung Pulo. Di sini juga ada warung-warung yang menyediakan berbagai macam makanan seperti itu. Sok seueur bu nu arameng ka dieu bunya? Sok seueur nu arameng ka dieu? Ti manten wae bu, nu katawis? Di Jawa oge aya. Di Jawa, kantos amengan ka dieu bunya? Kantos. Nu jaro seueurna mah. Nu jaro. Laras bu. Seueurna mah. Jadi mah mau aya 7 bangunan bunya? Genep. Oh genep. Sareng musola. Oh sareng musola janten 7. Hanya ada 7 bangunan sahabat di sini berikut musolanya sahabat. Nah jadi sahabat bisa singgah dulu di sini nih di warung kopinya mie di sini nih. Tuh untuk menikmati secangkir kopi dan penganan yang lainnya. Mie abdi mati Sumedang. Sumedang. Mohon hoyong terang Kampung Pulo cing teh. Ya amun tadi atuh. Mohon mie. Iya tuh. Leres. Nyari jodoh. Mie 24 jam di dia siang wengi. Itu wengi mah. Oh, ente wengi mah. Oh, gitu. Dugi ka sonten we mih panginten. Dugi ka sonten 35. Oh. Terus teh aya nu ameng. Mohon. Nah, sahabat, ini adalah
Pintu masuk dari belakang tuh, di sini terlihat beberapa alat tradisional seperti hanya kendi ataupun gentong ya. Tuh. Nah, ini ada mungkin silsilah kampung Pulo sahabat ya. Di sini bertuliskan situs komplek rumah adat Kampung Pulo. Nah, saya bacakan sahabat ya. Kampung Pulo merupakan kampung tradisional peninggalan Mbah Dalem Arif Muhammad, tokoh penyebar agama Islam abad ke-17 Masehi. Bangunan di Kampung Pulo ini melambangkan anak-anak Mbah Dalem Arif Muhammad. Beliau dikaruniai 7 orang anak, 6 putri dan seorang putra. Kemudian beliau membangun 6 unit rumah melambangkan 6 anak perempuan dan 1 masjid melambangkan anak laki-laki. Kampung ini dinamakan Kampung Pulo karena dulunya di tengah-tengah pulau. Oh, seperti yang saya bilang tadi sahabat, bahwa memang letak perkampungan pulau ini berada di tengah pulau kecil, di tengah situ Cangkuang seperti itu. Suasananya damai dan tentram sahabat. Masya Allah, luar biasa. Di sini teh hanya ada 6 rumah dan 1 bangunan musola ataupun masjid. Tuh, untuk rumah-rumahnya juga masih mempertahankan rumah-rumah panggung dengan dinding bilik. Terus di depannya ada bunga-bunga hias. Jadi menambah keasrian suasana perkampungan di kawasan kampung adat Pulo ini sahabat. Tuh, untuk atapnya sendiri di sini ada yang pakai ijuk sahabat. Masya Allah. Nah, ini bangunan masjid adat Kampung Pulo sahabat. Masjid ini melambangkan anak laki-laki Mbah Dalem Arif Muhammad. Nah, jadi kampung ini merupakan salah satu kampung peninggalan Mbah Dalem Arif Muhammad sahabat. Nah, ini masjid ataupun musolanya sahabat. Tuh, Masya Allah. Assalamualaikum. Tuh, ini musola sahabat, masjid. Nah, ini kalau tampak dari depan sahabat ya, pintu masuknya dari depan seperti yang saya bilang tadi, pintu masuk yang harus melintasi atau melewati situ Cangkuang. Di sini terdapat beberapa marka ataupun penunjuk arah. Untuk ke kanan menuju ke makam keramat beserta candi Cangkuangnya sendiri sahabat. Terus ke bagian kiri adalah musola dan kampung adatnya. Nah, kita berjalan-jalan dulu sahabat untuk melihat nuansa di kawasan kampung adat Pulo yang hanya ada 7 bangunan saja. Dan memang sahabat, katanya memang dari dulu sampai sekarang ini untuk bangunannya tidak pernah berkurang dan tidak pernah bertambah. Masya Allah, suasananya damai, tentram. Jadi memang nuansa zaman dulu sahabat ya untuk bangunannya sendiri tuh. Masya Allah, rumah-rumah panggung berdindingkan bilik. Terus juga ada golodog di depan rumahnya sahabat. Tuh, Masya Allah. Tuh, terlihat struktur rumahnya ataupun arsitektur rumahnya masih menggunakan jendela zaman dulu sahabat. Masya Allah. Nah, kita mencoba ke sini sahabat tuh ya. Nah, kalau di sini sahabat, untuk tepasnya sendiri masih menggunakan bahan kayu. Tuh, ini palupuh sahabat ya, masih pakai palupuh. Masya Allah. Nah, kita hitung sahabat ya di sini nih. Jadi untuk bangunan rumahnya hanya ada 6 dan saling berhadap-hadapan sahabat. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
dan satu bangunan musola. Masya Allah, luar biasa sahabat. Kampung adat Pulo yang berada di kawasan Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Kalau saya melihat di sini sahabat, tidak ada kabel listrik sepintas ya, tapi ada lampu-lampu sahabat. Masya Allah, suasana kampungnya masih sangat begitu asri, sangat begitu alami. Tuh, masih berarsitekturkan zaman dulu sahabat. Masya Allah. Nah, saya mau melihat ini sahabat, untuk rumahnya sendiri memang tidak pakai jure sahabat ya. Jadi menyerupai rumah-rumah adat ya, kalau di Sumedang mah seperti rumah adat di kawasan Kampung Paniis Desa Cienteng sahabat. Jadi untuk gentingnya sendiri tidak pakai jure sahabat, tidak pakai prisma seperti itu. Tuh, jadi untuk atapnya langsung saja seperti itu sahabat, tidak pakai segitiga di depannya seperti pada umumnya, menyerupai rumah-rumah adat di Sumedang ya, di kawasan Kampung Paniis Desa Cienteng. Itu mah kampung peninggalan pada masa kepemerintahan Jepang sahabat, seperti itu. Nah, kalau ini mah sahabat ya, tuh atap rumahnya pakai ijuk seperti itu. Nah, ini sahabat ya, kalau bangunan yang satu ini mah rumahnya sang juru kunci. Atapnya juga masih menggunakan ijuk ataupun injuk. Rumahnya masih berdindingkan bilik. Sepertinya ini mah didominasi sama bilik sahabat. Berbeda halnya dengan bangunan rumah-rumah di pinggirnya tuh. Kalau itu mah ada kayunya sahabat. Kalau ini mah untuk dindingnya hampir 90% menggunakan bilik tuh. Untuk alasnya masih menggunakan bambu ataupun palupuh. Masya Allah. Masya Allah sahabat. Jadi rumah-rumahnya itu terlihat begitu sangat menawan, begitu sangat cantik. Di depan rumahnya itu ada dihiasi dengan bunga-bunga yang cantik dan menawan tuh. Bunga-bunga hias. Nah, kalau ini tampak dari belakangnya sahabat ya, belakang rumah-rumah adat di kawasan Kampung Pulo. Masya Allah, suasananya masih sangat asri, masih begitu sangat alami, luar biasa. Masya Allah.
asri pisan ini perkampungan. Nah baik sahabat, ini teh mohon maaf kalau memang suasananya agak bising ya, karena di sini lagi ada pengunjung yang datang. Nah saat ini saya akan mengajak sahabat semua untuk melihat situs Candi Cangkuang sahabat. Merupakan salah satu candi yang masih berdiri dengan kokoh di kawasan Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Tuh tampak di hadapan kita sahabat. Alhamdulillah ini di sini jalan pun bersih sahabat, karena memang dirawat, dibersihkan setiap hari. Keren pisan sahabat. Nah menurut informasi yang saya baca sahabat, bahwa memang Candi Cangkuang ini adalah candi Hindu pada masanya. Luar biasa ini. Tuh. Nah ini sahabat ya, seperti yang sahabat lihat untuk bangunan ataupun letak candinya sendiri. Masya Allah, ini saya baru pertama kali kesini sahabat. Tuh. Nah ini adalah penampakan Candi Cangkuang sahabat. Nah tepat di pinggirnya itu ada makam Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Assalamualaikum ya halal kubur ya firul. Nah di sini juga bertuliskan sahabat mungkin sekelumit biografi tentang Eyang ataupun Mbah Dalem Arif Muhammad. Situs makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Mbah Dalem Arif Muhammad merupakan salah satu tokoh sentral penyebar agama Islam di Cangkuang dan sekitarnya pada permulaan abad ke-17 Masehi. Beliau merupakan senopati Kesultanan Mataram di Yogyakarta. Assalamualaikum. Nah ini sahabat, saya sekarang sedang berada di situs Candi Cangkuang, yaitu museum Candi Cangkuang. Nah di sini terdapat beberapa peninggalan pada masanya sahabat tuh ya, seperti Al-Quran kuno sepertinya ini tuh. Nah, di sini juga terdapat beberapa piagam penghargaan sahabat yang telah diraih oleh warga masyarakat adat Kampung Pulo ya tuh. Luar biasa. Tuh ada barang-barang peninggalan zaman dulu sahabat. Yang paling banyak di sini piagam penghargaan. Nah, di sini terlihat proses penelitian dan penggalian tahun 1967 sampai 1968. Proses penggalian mungkin situs Candi Cangkuang yang tadi sahabat ya.
tur dari situs Candi Cangkuang.